Halo sahabat semua, selamat datang di channel Garansi Kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa alasan mengapa pria selingkuh menurut psikologi. Banyak individu di seluruh dunia memilih untuk berselingkuh meskipun mereka telah menikmati kehidupan rumah tangga atau asmara yang bahagia. Rasa kepuasan yang dirasakan tampaknya tidak cukup bagi mereka, sehingga mereka memutuskan untuk mencari pengalaman baru melalui perselingkuhan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai alasan di balik perilaku selingkuh ini. Beberapa orang mungkin mencari kegembiraan tambahan atau merasa tergoda oleh ketertarikan baru. Ada juga yang mungkin merasa kurang dihargai atau tidak puas dengan hubungan yang mereka miliki, sehingga mencari kebahagiaan di tempat lain. Keputusan untuk melibatkan diri dalam perselingkuhan seringkali diambil tanpa mempertimbangkan konsekuensi berat yang mungkin terjadi. Menariknya, beberapa dari mereka tetap mempertahankan hubungan terlarang tersebut bahkan setelah ketahuan menghadapi konsekuensi serius seperti perceraian, kehilangan dukungan orang tua, atau bahkan merugi secara sosial. Ini menciptakan tanda tanya lebih lanjut tentang faktor psikologis atau emosional yang mendorong individu untuk terus bersikeras dalam perilaku selingkuh, meskipun risiko besar yang mereka hadapi. Alasan pria berselingkuh. Menurut Weiss, pria sebenarnya memiliki pilihan untuk tidak berselingkuh, terutama karena masih ada opsi lain untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan. Ini termasuk berusaha memperbaiki hubungan melalui terapi bersama atau bahkan memutuskan untuk berpisah jika memang tidak ada solusi lain. Meskipun demikian, masih ada pria yang memilih untuk berselingkuh dari pasangan mereka. Weiss menyoroti bahwa dinamika kompleks dapat memainkan peran dalam keputusan tersebut. Meskipun banyak faktor yang mungkin mempengaruhi, secara umum, keputusan untuk berselingkuh atau menipu pasangan pria dapat didorong oleh satu atau lebih faktor berikut. Pertama, mungkin ada ketidakpuasan dalam hubungan yang mendorong mereka mencari kepuasan emosional atau fisik di luar hubungan utama. Kedua, masalah komunikasi atau ketidakmampuan untuk mengekspresikan kebutuhan dan keinginan dengan pasangan dapat membuka pintu bagi perselingkuhan. Ketiga, adanya masalah kepercayaan atau ketidaksetiaan di masa lalu dapat membawa seseorang untuk mencari keamanan atau pengakuan dari pihak lain. Weiss menekankan kompleksitas ini sebagai faktor yang memerlukan pemahaman mendalam untuk mengatasi dan mencegah perilaku selingkuh pada pria. Namun, pada umumnya, pilihannya untuk berselingkuh atau menipu pasangan didorong oleh satu atau lebih faktor berikut. Pertama, pemahaman yang rendah soal komitmen. Ketidakmatangan dan kurangnya pemahaman terhadap komitmen dapat menjadi pemicu pria untuk berselingkuh. Beberapa pria mungkin belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya berkomitmen dalam sebuah hubungan, sehingga mereka cenderung tidak dewasa dalam menghadapi konsekuensi tindakan mereka. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami bahwa berselingkuh dapat menyakiti pasangan dan merusak kepercayaan yang telah dibangun. Pria yang terlibat dalam perselingkuhan mungkin juga tidak sepenuhnya menyadari bahwa komitmen terhadap monogami bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka mungkin melihat komitmen tersebut sebagai sesuatu yang bisa dilepas dan dipakai kembali sesuai keinginan mereka, tanpa mempertimbangkan dampak emosional dan psikologis pada pasangan mereka. Kurangnya kedewasaan dalam menanggapi komitmen monogami dapat membawa pada perilaku berselingkuh yang merugikan kedua belah pihak, menyoroti perlunya pemahaman dan kematangan emosional dalam menjalani hubungan yang sehat. Kedua, dampak dari perasaan kurang percaya diri. Pria seringkali merasakan kurangnya kepercayaan diri, merasa terlalu tua atau terlalu muda, kurang tampan, tidak cukup kaya, atau tidak cukup cerdas. Rasa tidak percaya diri ini bisa menjadi pemicu frustrasi yang mendorong mereka mencari validasi di luar hubungan mereka. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri yang lesu, beberapa pria mungkin cenderung mencari perhatian dan pengakuan dari wanita selain pasangan mereka. Mereka mungkin berharap bahwa mendapatkan perhatian dari orang lain dapat memberikan konfirmasi bahwa mereka diinginkan, dan memiliki daya tarik yang cukup. Fenomena ini dapat merangkul bentuk perselingkuhan emosional atau mencari hubungan yang memberikan dorongan kepercayaan diri yang hilang. Meskipun pada dasarnya perilaku ini mungkin dipicu oleh kebutuhan akan validasi diri, langkah-langkah ini dapat merusak hubungan yang ada dan menciptakan ketidakseimbangan emosional. Penting bagi pria untuk menyadari akar perasaan kurang percaya diri mereka dan bersama pasangan mencari cara membangun kepercayaan diri yang sehat tanpa mengorbankan integritas hubungan. Ketiga, masalah kecanduan.
Seorang pria mungkin menghadapi tantangan serius terkait penggunaan alkohol atau obat-obatan yang berdampak pada sikapnya, mempengaruhi keputusan seksualnya dengan potensi menimbulkan penyesalan. Keberlanjutan masalah ini dapat menciptakan situasi di mana perilaku seksual menjadi terganggu dan tidak terkendali. Selain itu, ada kemungkinan bahwa seorang pria menghadapi masalah kecanduan seksual, di mana ia terlibat secara kompulsif dalam fantasi dan perilaku seksual sebagai bentuk pelarian dari masalah kehidupannya. Masalah kecanduan seksual dapat mencakup perilaku yang merugikan, seperti perselingkuhan atau kegiatan seksual yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Pria yang mengalami kecanduan seksual mungkin kesulitan mengendalikan dorongan mereka, bahkan jika itu dapat membahayakan hubungan atau reputasi mereka. Penting untuk menangani akar permasalahan ini melalui dukungan profesional dan pemahaman dalam konteks kesehatan mental. Kesadaran akan masalah tersebut dan langkah-langkah untuk penanganan yang tepat dapat membantu memulihkan keseimbangan dalam kehidupan dan hubungan seseorang. Keempat, merasa hubungannya sudah berakhir. Beberapa pria mungkin merasa tertarik untuk mengakhiri hubungan saat ini, namun enggan melakukannya tanpa memiliki pasangan pengganti. Mereka cenderung mengatur panggung untuk hubungan baru, membangun ikatan dengan orang baru meskipun mereka masih terikat dalam hubungan yang ada. Tipe pria ini bisa saja merencanakan transisi dari hubungan lama ke yang baru dengan hati-hati, menciptakan potret cinta baru sambil tetap terlibat dengan pasangan yang lama. Motivasi di balik tindakan ini mungkin melibatkan kekhawatiran akan kesendirian atau keinginan untuk memastikan adanya pengganti sebelum melepaskan hubungan yang ada. Kelima, kurangnya dukungan sosial. Pria yang terlibat dalam perselingkuhan mungkin telah mengabaikan kebutuhan persahabatan mereka, mengandalkan pasangan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional sepenuhnya. Ketika pasangan tidak mampu memenuhi tugas tersebut, pria tersebut mungkin merasa kecewa dan mencari pemenuhan di tempat lain. Mungkin ada harapan yang tidak terpenuhi dalam hubungan, seperti kurangnya komunikasi atau kurangnya pengertian emosional, yang mendorong pria tersebut untuk mencari hubungan alternatif. Perilaku ini mencerminkan upaya untuk mendapatkan keseimbangan kebutuhan emosional dan sosial yang mungkin terabaikan dalam hubungan utama, meskipun tindakan ini dapat merusak kepercayaan dan integritas hubungan. Keenam, trauma masa kecil. Pria yang terlibat dalam perselingkuhan mungkin mengaktifkan atau merespons trauma masa kecil yang belum terselesaikan. Trauma tersebut bisa mencakup pengalaman penelantaran, pelecehan emosional, pelecehan fisik, atau bahkan pelecehan seksual pada masa kecil. Dalam kasus-kasus seperti itu, luka-luka dari masa kecilnya menciptakan tantangan keterikatan dan intimasi, sehingga sulit atau bahkan enggan untuk berkomitmen sepenuhnya pada satu orang. Individu tersebut mungkin mencari pelarian dan distraksi dalam perselingkuhan sebagai bentuk mekanisme pengatupan dari rasa sakit yang berasal dari luka-luka masa kecil yang belum sembuh. Memahami akar permasalahan trauma ini dan mencari dukungan profesional dapat membantu individu mengatasi dan menyembuhkan luka-luka tersebut, membuka jalan untuk hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ketujuh, sifat egois. Pria mungkin terlibat dalam perselingkuhan karena motivasi egois yang dominan dalam pikirannya. Pertimbangan utamanya adalah untuk memenuhi keinginannya sendiri tanpa memperhatikan dampaknya pada pasangannya. Pria seperti ini cenderung berorientasi pada diri sendiri, dengan kepentingan pribadi sebagai prioritas utama. Mereka mungkin mampu berbohong dan menyimpan rahasia tanpa merasa bersalah, asalkan hal tersebut memastikan pemenuhan keinginan atau kebutuhan pribadi mereka. Dalam beberapa kasus, individu ini mungkin bahkan tidak memiliki niat untuk menjadi orang yang setia dalam hubungan. Sikap keegoisan seperti ini dapat menciptakan ketidakstabilan dan kekurangan kepercayaan dalam hubungan, karena pasangan mereka mungkin merasa diabaikan atau dikhianati oleh pilihan-pilihan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi sang pria. Kedelapan, merasa istimewa. Pria yang terlibat dalam perselingkuhan mungkin memiliki pandangan diri yang sangat istimewa, merasa berbeda dan pantas mendapatkan perlakuan khusus yang tidak dimiliki oleh pria lain. Mereka cenderung melihat diri mereka sebagai pengecualian dari norma dan aturan yang biasa berlaku. Dalam pikiran mereka, aturan mengenai keterikatan dan kesetiaan tidak berlaku untuk mereka, karena mereka dianggap memiliki hak untuk menghargai diri sendiri dengan bebas, termasuk menjalin hubungan dengan orang lain kapanpun mereka menginginkannya. Perasaan superioritas ini dapat menciptakan pandangan bahwa pria ini memiliki kebebasan untuk melanggar norma sosial dan norma dalam hubungan.
Pandangan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri ini dapat menghasilkan perilaku tidak bertanggung jawab dalam hubungan, merugikan pasangan mereka, dan menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang merugikan dalam dinamika hubungan. Memahami akar perasaan superioritas ini dapat membantu dalam membentuk hubungan yang lebih sehat dan adil bagi kedua belah pihak. Kesembilan, muncul kesempatan. Awalnya, pria yang terlibat dalam perselingkuhan mungkin tidak pernah membayangkan untuk terlibat dalam hal tersebut hingga kesempatan tiba-tiba muncul. Tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada hubungannya akibat perselingkuhan, individu tersebut memilih untuk pergi. Keputusan ini mungkin dipicu oleh dorongan spontan, keinginan untuk pengalaman baru, atau bahkan kurangnya refleksi terhadap konsekuensi yang mungkin timbul. Langkah ini dapat menciptakan keretakan dalam hubungan dan menghasilkan ketidakpastian emosional bagi pasangan mereka. Penting untuk memahami bahwa tindakan impulsif ini dapat memunculkan konflik dan membutuhkan kesadaran diri serta pemahaman yang mendalam untuk memperbaiki dan membangun kembali kepercayaan dalam hubungan. Kesepuluh, ekspektasi yang tidak realistis. Seorang pria mungkin terlibat dalam perselingkuhan karena memiliki harapan yang tak realistis terhadap pasangannya. Mereka mungkin beranggapan bahwa pasangan harus memenuhi setiap keinginan mereka tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan pasangan. Pria ini bisa kehilangan pemahaman bahwa pasangannya memiliki hak untuk memiliki kehidupan yang mandiri, dengan pikiran, perasaan, dan kebutuhan yang unik. Ketidakpahaman terhadap hak dan kebutuhan pasangan dapat menciptakan ketidakpuasan, dan ketika harapan mereka tidak terpenuhi, pria tersebut cenderung mencari pemenuhan di luar hubungan, dengan berselingkuh sebagai bentuk pencarian kepuasan dari orang lain. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika hubungan dan komunikasi yang efektif dapat membantu mencegah perilaku selingkuh yang mungkin merugikan hubungan. Dan yang terakhir, marah dan balas dendam. Pria mungkin berselingkuh sebagai bentuk balas dendam karena merasa marah terhadap pasangannya dan ingin menyakitinya secara emosional. Dalam situasi ini, perselingkuhan bukanlah rahasia yang disembunyikan, sebaliknya, tujuannya adalah agar pasangannya menyadari tindakan tersebut. Pria tersebut tidak bermaksud untuk berbohong atau menyimpan perselingkuhan sebagai rahasia, melainkan dengan sengaja ingin mengekspresikan ketidakpuasan dan kemarahan melalui tindakan tersebut. Motivasi ini menciptakan dinamika hubungan yang toksik, di mana perselingkuhan menjadi bentuk pembalasan dan komunikasi yang buruk. Mencari pemahaman mendalam tentang akar konflik, serta mencari solusi konstruktif, dapat membantu menghindari perilaku yang merugikan hubungan. Menjadi pembelajaran agar tidak diulangi. Menurut ahli psikologis menyatakan bahwa keputusan untuk berselingkuh pada pria tidak dapat diatributkan hanya pada satu faktor tunggal. Alasan di balik perselingkuhan pria dapat berkembang seiring perubahan dalam kehidupan mereka. Terkadang, motif perselingkuhan mungkin berubah sejalan dengan evolusi keadaan hidup. Meskipun demikian, penulis menegaskan bahwa, terlepas dari alasan perselingkuhan, pria selalu memiliki pilihan untuk menghindarinya. Sikap terbuka dan kejujuran dengan pasangan merupakan alternatif yang dapat diambil. Weiss menekankan pentingnya memahami akar permasalahan perselingkuhan untuk mencegahnya terulang di masa depan. Mengetahui mengapa pria berselingkuh tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga merupakan langkah kunci dalam proses perbaikan dan penguatan hubungan. Demikianlah pembahasan tentang beberapa alasan mengapa pria selingkuh menurut psikologi. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Biar channel ini terus berkembang, semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua.